Jatuh dari ketinggian memang sangat membahayakan ya, terutama kalau jatuhnya dari pesawat. Semisal, kamu sendiri yang mengalaminya dan parahnya lagi, kamu nggak pakai parasut. Tentu dampaknya akan lebih fatal. Jadi gini nih triknya, kamu perlu memperlambat lajumu saat jatuh dengan memakai baju, celana, atau mengepakkan tangan di udara. Pokoknya apa aja lah yang bisa memperlambat lajumu. Tapi kok rasanya mustahil banget ya? Oke, aku punya contohnya nih. Seorang pramugari asal Yugoslavia berhasil selamat setelah jatuh dari langit tinggi pada tanggal 26 Januari 1972. Pesawat yang dinaikinya meledak setelah jatuh dari ketinggian 10 km. Dan ajaibnya, dia bisa bertahan hidup. Karena insiden ini, dia sempat koma dan harus melewati masa pemulihan selama 1,5 tahun. Meski teguh dengan pandangannya masing-masing soal pendaratan yang benar, para ahli sepakat kalau pendaratan dengan kepala akan berakibat sangat-sangat fatal. Tubuh kita tergolong rapuh, jadi ingat baik-baik ketiga aturan ini. 3 menit tanpa oksigen, 3 hari tanpa air, dan 3 minggu tanpa makanan. Panduan tersebut memang sangat mencerahkan, tapi sebagian orang bisa loh sedikit melampauinya. Kamu masih ngerasa perlu kan menikmati keindahan matahari saat terbenam, mencium semerbak bunga, plus menyantap fast food ukuran jumbo? Kalau gitu, yuk selalu bersyukur karena Tuhan telah menciptakan oksigen di dunia ini. Tanpanya, kamu nggak akan bisa melakukan hal-hal itu. 2 menit aja tanpa oksigen, kebanyakan manusia akan pingsan. Setelah 10 menit, biasanya sih nggak akan bisa tertolong. Durasi maksimumnya memang bervariasi, tergantung pada tingkat kesehatan individu. Tapi masalahnya, kita juga suka memaksakan diri sampai batas maksimum kita. Iya kan? Nah, waktu terlama manusia bisa menahan nafas yaitu selama 24 menit 3,45 detik. Ya, kira-kira segitulah, atau 100 kali lebih lama dibandingkan waktu terbang pesawat pertama. Right bersaudara, peace ya, itu kan fakta. Alex Segura Findrell dari Spanyol berhasil memecahkan rekor pada tahun 2016 lalu setelah menahan nafas sambil mengapung di lingkungan kolam renang terkontrol. Sesaat sebelum menyelam, dia mengambil nafas panjang sampai megap-megap agar paru-parunya bisa menampung banyak oksigen. Tapi ternyata, menahan nafas di bawah air lebih gampang dilakukan daripada di darat. Berenang bisa mengaktifkan refleks menyelam dan memperlambat detak jantung sekaligus metabolisme. Selain oksigen, H2O dan makanan bergizi juga penting. Tiap sel di tubuh kita perlu air agar bisa bertahan hidup. Tubuh yang kurang terhidrasi cuma akan bertahan selama sekitar 3-7 hari. Kelembapan udara, usia, aktivitas fisik, dan kesehatan kita berperan penting dalam proses retensi air di dalam tubuh. Saat kekurangan air, bagian tubuh vital seperti jantung dan otak akan menyedot air dari mana saja. Layaknya spons, kedua organ ini akan terus menyerapnya sampai habis. Pada tahun 1979, seorang pria asal Austria berhasil bertahan hidup di penjara selama 18 hari tanpa air. Kemungkinan dia menjilati uap air di dinding penjara agar tetap terhidrasi. Memangnya apa sih hal yang paling menakutkan di seluruh jagat raya ini? Kulkas yang kosong melompong. Persediaan makanan ludes semua. Tanpa kalori, tubuhmu akan mulai memburumu sebagai makanan. Selama beberapa hari pertama, cadangan karbohidrat di dalam tubuh akan diubah menjadi glukosa. Kemudian, setelah semuanya habis, tubuh akan mulai mengincar lemak, otot, dan protein lain sampai ke tulang belulang. Umumnya, dengan berpuasa, tubuh akan memanfaatkan persediaan zat yang berlebih. Mahatma Gandhi dulu juga berpuasa, bahkan sampai 21 hari berturut-turut. Seorang pria berumur 27 tahun diketahui melakukan puasa dengan hanya mengonsumsi air dan suplemen vitamin selama 382 hari. Lalu tubuhnya menyusut dari 205 kg menjadi 82 kg. Wow! Tubuh kita mampu bertahan tanpa makanan dalam jangka waktu lama. Zaman dulu juga belum ada supermarket kan? Jadi, meskipun kelaparan, kita tetap bisa bertahan hidup. Manusia memang bisa bertahan hidup dalam situasi ekstrim, tapi seberapa lama sih kamu bisa berenang di air dingin sebelum berubah jadi es batu? Apa yang terjadi kalau kamu terjebak di gurun atau di puncak gunung? Tempat-tempat tertinggi di dunia seperti pegunungan Rocky, Alpen Swiss, atau Gunung Everest memang super menantang untuk didaki, ya kan? Tapi ada satu bahaya utamanya, penyakit ketinggian.
Masalah ini mendera sebagian pendaki saat mereka berada di ketinggian sekitar 2,5 kilometer. Kurangnya oksigen bisa menyebabkan pusing, kelelahan, dan sakit kepala. Sebagian pendaki lain juga mengalami insomnia. Contoh barusan ini cuma awal dari berbagai gejala yang akan mempengaruhi tubuh mereka. Tanpa persiapan yang memadai, sebagian orang bahkan bisa pingsan saat sampai di ketinggian lebih dari 5 kilometer. Turun terlalu cepat juga bisa menyebabkan cairan tubuh masuk ke paru-paru atau akibat lain yang lebih fatal. Penyakit ketinggian bisa menyerang siapa saja loh, baik orang tua, muda, pria, wanita, si pemalas, bahkan para atlet. Puncak Everest setinggi 9 km dan menjadi tantangan yang sangat ingin ditaklukkan oleh para pendaki. Mereka harus mendaki 20 gedung Empire State atau 2 kali menyusuri trotoar Hollywood Walk of Fame untuk mencapai ketinggian yang sama. Felix Baumgartner, pria asal Austria, berhasil menembus batas toleransi ketinggian pada tanggal 14 Oktober 2012. Dia melompat dari ketinggian 40 km yang kemudian menjadi skydiver pertama yang berhasil melampaui kecepatan suara, terus ngebut secepat 1.340 km per jam. Felix tentunya punya peralatan yang memadai seperti baju bertekanan dengan oksigen serta menjalani pemeriksaan keamanan. Saat berada di atas sana, kita perlu ingat aturan 5P ini. Proper planning prevents poor performance, atau persiapan yang tepat mencegah performa buruk. Saat berada di tempat yang super panas, kita nggak melulu harus bertahan dengan suhunya. Kelembapan juga membahayakan kita. Semakin kering udaranya, akan semakin banyak air yang menetap di tubuh kita. Kamu pernah memasuki sauna saat suhunya lebih dari 110 derajat Celcius? Di dalamnya panas dan super lembab kan? Kemungkinan kamu cuma akan bertahan antara 3-4 menit. Nah, tapi manusia nggak bisa meleleh kan? Suhu di atas 40 derajat Celcius bisa membuatmu terkena sengatan panas. Selisihnya memang nggak terlalu jauh dari suhu tubuh normal kita, tapi kenyataannya begitu. Bayangin aja saat kamu terjebak di gurun terpanas di dunia selama berhari-hari. Suhu terpanas yang pernah tercatat di bumi terjadi di Nevada, yakni mencapai 56,7 derajat Celcius. Langsung ngadem memang bisa membantu meredakan kram, sakit kepala, dan mual. Kamu akan kesulitan bernafas saat organ tubuhmu mulai tidak berfungsi, lalu terserang hipotermia. Begitu suhu tubuh turun sampai di bawah suhu alaminya, otot kita mulai kaku. Dengan begini, dingin dan rasa sakitmu akan hilang setelah beberapa saat. Semua ujung saraf tidak berfungsi lagi. Menggigil bisa menghasilkan panas dengan cepat. Mekanisme alami ini juga membuat organ kita tetap hangat, meski cuma akan aktif saat cuacanya dingin. Proses menggigil saat kamu terendam di air dingin justru bisa mempercepat proses pelepasan panas dari tubuh. Pernah dengar tentang 300 Club belum? Klub ini berbasis di Antartika dan berhasil menguji batas ekstrim kemampuan tubuh manusia dalam cara yang unik. Para peserta di stasiun tersebut memanaskan diri di sauna yang bersuhu 93 derajat Celcius. Setelah selesai, mereka memakai sepatu boot lalu berlari keluar yang suhunya minus 73 derajat Celcius. Mereka harus tahan dengan perbedaan suhu sampai 166 derajat Celcius sambil berlari mengelilingi area kutub selatan sebelum akhirnya kembali ke sauna untuk memanaskan diri lagi. Capeknya. Tidur dulu ah. Tidur adalah kebutuhan, dan mungkin karena inilah bangun dari tempat tidur saat pagi hari akan jadi perjuangan tersendiri. Kita perlu tidur untuk mengisi ulang energi di dalam tubuh setelah seharian beraktivitas, sehingga saat mendengar alarm di pagi hari, kita sudah kembali fit dan sigap. Kalau kurang tidur, otak kita akan leot, serta tidur berkualitas selama 8 jam sangat efektif untuk menjaga imunitas tubuh. Tidur juga meningkatkan memori, menyehatkan jantung, dan memperbaiki mood. Randy Gardner dan teman-temannya pernah menguji batas maksimum tubuh kita seberapa tahan tanpa tidur. Dalam proyek pameran sains mereka ini, mereka bisa tetap terjaga dan berfungsi normal selama 11 hari 25 menit. Bahkan dalam pemeriksaan setelah eksperimen ini, Randy tetap bisa bermain basket. Gelombang otaknya juga tetap normal. Besarnya gaya gravitasi yang bisa menyakiti tubuh kita memang sangat sulit diperkirakan. Alasannya, karena gaya gravitasi berasal dari samping, atas dan bawah, serta depan dan belakang. Dampak yang kita rasakan ditentukan oleh durasi saat kita duduk sambil diputar-putar seperti boneka. Semakin lama kita duduk di tempat bergravitasi kuat, akan semakin mengerikan efeknya. Di rumah pun, kita merasakan efek gaya gravitasi. Misalnya saat duduk terlalu cepat,
bersin, atau saat punggungmu dipukul terlalu keras. Pilot John Stepp mendemonstrasikan manusia bisa tahan terhadap tekanan di atas 40 gravitasi, hampir 10 kali dari tekanan yang biasa dirasakan oleh pengemudi mobil balap. Eksperimen ini cuma berjalan selama beberapa detik, tapi berat tubuh Stepp mencapai hampir 3.175 kg. Kita bertahan hidup bukan cuma dengan melawan kondisi yang membahayakan, terkadang melawan waktu. Rekor saat ini mencatat umur terpanjang manusia dimiliki oleh Gene Coleman yang lahir pada tahun 1875.